tahun 2005 itu saya sponsor beliau. Dia minta Pak Puspo satu. Ada seorang pengusaha bernama Pak Puspo Wardoyo. Beliau adalah pengusaha kuliner ayam bakar wong Solo, yang ternyata beliau ini adalah sosok orang yang membesarkan nama Yusuf Mansur. Dalam pengakuan beliau di channel YouTube Vio Islam, beliau mempromosikan Ustadz Yusuf Mansur pertama kali pada tahun 2005. Beliau membiayai UYM ini tampil di TVRI dengan biaya sekitar 6 juta rupiah. Dan juga ada masalah terkait mobil. Dikatakan bahwa UYM ini meminjam mobil, kemudian akadnya meminjam ya, kemudian sama Pak Puspo ini dikasih lah, tapi dengan syarat UYM ini harus memasang stiker ya, stiker ayam bakar wong Solo di mobil tersebut dan nggak boleh dilepas. Tapi dalam perjalanan stiker itu dilepas sama UYM. Nah, Pak Puspo ini yang sakit hati, dan menurut beliau sih mobilnya masih dipegang UYM sampai sekarang ya, walau alam ya. Kemudian sempat saya melihat video dari Pak Darso Arif di channel YouTube-nya Thoibah channel ya. Beliau mengatakan terkait mobil itu. Nah, saya duga ini terkait dengan Pak Puspo, karena Pak Darso Arif ini saya ada info juga, nanti saya cek lagi, adalah kepercayaan dari Pak Puspo Wardoyo. Kemudian Pak Puspo Wardoyo pada tahun 2015 ya, karena ini video diupload pada tahun 2015, sebenarnya sudah memprediksi hal-hal seperti ini ya. Kalau tidak di stop nih Pak YM nih, Ustadz Yusuf Mansur nih, dari cara dia berceramah tentang sedekah gitu, akan ada masalah di kemudian hari, dan ternyata benar. Kemudian dia sudah mengkritik beliau gitu terkait sedekah itu. Kemudian dikatakan Pak Puspo Wardoyo ini pernah mengikuti ceramah UYM ini 2 kali ya, dan beliau melihat secara langsung, mengatakan bahwa Ustadz Yusuf Mansur ini di televisi kelihatannya baik-baik gini-gini, tapi kalau di acara offline di luar, wah kayak preman katanya ya, dengan seperti menghipnotis para jamaah. Kemudian para jamaah itu langsung menyerahkan berbagai macam perhiasan, uangnya ya. Kemudian uang itu, perhiasan itu dengan dalih untuk infak pondok pesantrennya Ustadz Yusuf dibawa oleh beliau, dan itu pun dikritisi oleh Pak Puspo Wardoyo. Untuk mengetahui lebih lanjut, baiknya kita putar saja videonya ya. Karena sedekah yang saya jalani dulu tuh saya hampir 3 tahun, hampir 4 tahun baru sukses. Artinya ketika kita orang sedekah ini yang tentunya harus berbekal dulu takwa gitu loh. Bekalnya takwa dulu. Artinya kita sudah menjalankan perintah-perintah Allah. Sholatnya baik, khusus dalam sholatnya, waladina fi sholatil khoshi'un, waladina manila itu kerja keras, atau dengan kerjaan sia-sia, baru waladina li zakat fa'ilun. Jadi saya kira tidak langsung, mungkin langsung zakat atau sedekah langsung gitu. Sedekah yang digembar Mansur ini selama ini saya periksa pernah 2 kali ya, dan saya sendiri juga korban. Saya rombongan wong Solo tahun 95 itu udah pertama minta Mansur, kita juga pertanyaannya. Ternyata beda gitu yang kita rasakan tuh. Karena apa? Yusuf Mansur itu memberi motivasi dulu pada masyarakat, pada jamaah, bahwa ini loh contoh sedekah-sedekah yang sukses itu loh. Testimoni. Ya, setelah mengeluarkan uang tidak sampai seminggu ada berlipat-lipat gitu loh. Itu ada 8 cerita yang, tapi ternyata betul cerita itu fiktif gitu, nggak beneran gitu loh. Iya. Karena sampai sekarang figurnya nggak ada gitu loh. Lah, dia hanya untuk memberi motivasi pada jamaah untuk supaya dia sempat berlomba-lomba ini untuk memberi. Dan anehnya juga Mansur itu langsung ke Hazrat Mansur gitu, bukan ke yang berhak. Misalnya kan, sebetulnya sedekah ini kan harusnya seorang ustadz harusnya dia harus objektif ya. Sedekah ini memang hasil gitu, tapi sedekah untuk siapa gitu. Nah, jadi sedekah saya nggak setuju gitu. Berarti tidak amanah itu berarti. Pertama nggak amanah dan dia sesat gitu. Pertama saat tadi
semua testimoni yang diceritakan oleh Ustadz Yusuf Mansur nggak ada yang benar. Beliau lah yang ngomong ya, bukan saya pribadi. Bohong bahwa yang testimoni itu bohong, nggak benar. Berarti bohongi masyarakat. Bohong masyarakat. Terus kedua juga cara pengambilan sedekah. Cuman takutnya saya ya seorang Ustadz gitu loh. Jangan semata-mata karena kita itu dengan dalih bercinta kepada ulama, kemudian apapun tindakan beliau dibenarkan gitu. Setiap manusia kan punya kesalahan dan kita sebagai umat muslim wajib mengingatkan. Dan di sini saya berbicara sebagai kapasitas saya sebagai sesama muslim ya. Karena Rasulullah kan bersabda orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu ibarat satu tubuh. Jadi kalau misalkan orang mukmin lainnya itu mengalami musibah, sakit ataupun kesedihan, kita pun juga ikut merasakannya. Dan saya pun juga merasakan apa yang dialami oleh para investor ini ya. Pasti beliau itu merasa terbohongi, merasa dikhianati ya. Kepercayaan yang diberikan kepada UIM ini dibalas dengan pengkhianatan. Saya analogikan begini, kalau misalkan kalian ya pernah cinta kepada seseorang, otomatis rela kan tanpa pikir panjang memberikan sesuatu ke orang itu. Kalau misalkan orang itu pergi tanpa kabar, dihubungi nggak bisa, sakit nggak sih gitu. Ini lama loh. Mereka khususnya para TKW itu ya bekerja di luar negeri. Kerjanya jangan dikira enak. Mereka itu kerja sebagai asisten rumah tangga dan taruhannya nyawa loh. Kalau misalkan ketemu sama bos yang bermasalah atau karena ada banyak kasus-kasus kekerasan di luar negeri sana ya terkait TKW itu. Jadi dimohon Ustadz Yusuf Mansur jangan meremehkan lah ya. Setidaknya kalau ada yang mengaku sebagai korban, langsung saja hubungi, langsung saja datangi langsung. Jangan nyuruh mereka datang dong. Mereka kan terbatas secara finansial gitu loh. Ustadz Yusuf Mansur yang punya banyak duit ya datangi. Ustadz Yusuf yang merasa bertanggung jawab ya gitu. Kalau merasa bersalah ya, kalau UJM merasa aduh dirinya itu ya harus mengelak ya nanti silakan umat Islam menilai sendirilah ya. Dia bukan tunjukkan sedekahnya kamu kemana, bukan, tapi ke tempat dia. Semua sampai infak, sedekah, wakaf itu banyak sekali. Nah ini untuk apa uangnya? Terus menurut Pak Puspo untuk apa ini? Larinya uang itu kemana itu loh? Ya saya dengar nih dia banyak bisnis ya. Bahkan dia kemarin pernah mau membeli asetnya Primagama sebesar 30 miliar. Baru dibayar 1,5 miliar. Batal nggak jadi. Uang habis. Yusuf Mansur tuh nggak pernah mengulang lagi kedua kali ke itu. Ke mana? Ya. Ke satu tempat. Ke satu tempat itu nggak mengulang. Pak Puspo Wardoyo merasa malu dan merasa berdosa karena merasa ikut bertanggung jawab terkait Ustadz Yusuf Mansur yang dinilai menyeleweng dalam ceramahnya bertema sedekah itu. Itu ciri-cirinya beliau. Karena mesti marah itu loh. Iya. Lu Ustaz. Saya kan pertama dulu tahun 2005 itu saya sponsor beliau. Dia minta Pak Puspo, tolong saya supaya populer Pak. Gimana saya supaya top gimana Pak? Udah tak bakal TVRI. Saya punya TVRI, saya bayar 6 juta untuk TVRI. Jadi konsep sedekah Yusuf Mansur bisa menyesatkan masyarakat gitu loh. Yang paling bahaya yang dia sendiri ngambil uang sendiri di jamaah bawa pulang sama wakaf. Ya. Jadi maksud Pak Puspo itu ya boleh saja kita mengatakan kita sedekah itu Allah akan membalas, entah itu berupa materi atau rizki atau pahala gitu. Tapi ya nggak bisa istilahnya sampaikan pasti akan mendapatkan dalam jangka waktu tertentu. Ada syarat-syarat lain, yaitu harus takwa dulu, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baru kemudian kita bersedekah. Kalau misalkan ujuk-ujuk ceramah, sedekah, pasti nanti dapat ini. Sedekah 1 juta nanti kembali 1 miliar. Ya, jangan seperti itulah. Mereka kan ya harus didorong untuk beribadah lebih giat lagi gitu. Kemudian dijelaskan mana hak dan mana yang batil gitu kan. Wakaf itu yang nggak tercatat itu. Iya. Itu paling bahaya. Iya. Itu paling bahaya. Kalau organisasi 2005 pertama menemukan saya, yang memperlihatkan juga saya. Saya akan ke Kenur, kayak kelangan media juga saya. Iya. Makanya saya berani sekarang, saya merasa dosa juga nih. Iya.
merasa Oh, berdosa jadi juga. karena dulu Pak Muswa yang pertama mempopulerkan Yusuf Mansur, jadi merasa Iya. berdosa setelah kayak gini nih. Iya, termasuk saya juga yang diajak kerjasama kecewa mengenai mobil untuk mobil pertama saya. Dia punya mobil pertama saya, yang beliau minta mobil sama saya untuk kerjasama iklan juga tahun 2005 itu juga enggak. Iya. Ya beliau belum punya sepeda motor aja nggak tahu punya siapa gitu loh. Terus saya SMS terus saya sampaikan, saya nggak dijawab lagi balas. Tadi jawab tadi dia. Dibalas makanya saya udahlah. Saya betul juga ikhlas juga mengenai mobil ya ikhlas. Iya. Tahun begitu tahun 2005 itu belum dia punya mobil, belum ada kenal dia, saya udah berani meminjamkan mobil untuk apa dakwah dia gitu loh. Iya. Pinjam bukan sedekah. Cerita gitu. Tapi kalau di jamaah langsung dia ceritanya kan beda. Dengan TV kayak cerita ya biasa, orang mengenal Yusuf. UIM dulu curhat kepada Pak Puspo gimana cara supaya ngetop. Giliran ngetop, bahkan saya pernah membaca satu skripsi dengan tesis ya, bagaimana perjalanan Ustadz Yusuf Mansur dalam strategi dakwahnya. Tidak diceritakan tuh peran dari Pak Puspowardoyo ini. Nah, nanti saya taruh di deskripsi ya. Ada berbagai macam, ada beberapa skripsi atau ya tesis, sebuah tesis ya, yang mengkritisi tentang terkait sedekah ala Yusuf Mansur ini ya. Orang yang mengkritisi itu ya sebenarnya banyak sekali ya, dan juga bukan sembarangan seperti Gus Sahal dan akademisi ekonomi Pak Ali Syarif. TV kayak orang baik-baik aja, Iya. kayak orang berakhlak mulia, kayak orang soleh gitu, Pak Kupluk gitu. Iya. Tapi kalau udah hadiahnya kayak preman loh. Oh, gitu ya. Kalau udah di masyarakat tuh ngambil uang kayak preman aja gitu. Beda. Gitu loh, dengan cara-cara itu agar supaya apa? Masyarakat terus langsung terpercaya, langsung borong uang, Nyopot gelang langsung gelang HP juga ya HP. tarik semua nih. Kunci-kunci mobil Iya. kayak gitu. Oke teman-teman, itu saja, dan itu pun terserah kalian merespon, menanggapinya bagaimana. Yang utamanya sebagai pelajaran ya untuk kita berbicara dari sudut pandang kepada korban juga. Bagi mereka yang merasa dirugikan oleh beliau gitu, jangan menganggap ini seolah sesuatu yang bisa diambil keuntungan dengan cara menggugat beliau dengan nilai yang tidak wajar. Contohnya seperti gugatan yang ditolak di Pengadilan Negeri Tangerang itu ya, senilai 5 miliar yang ditolak itu. Dan juga ada persatuan antara para investor seperti yang sudah dijelaskan di channel bos saya, Klinik Hukum Santri ya. Kepada saya juga aneh ya, berita ini sudah booming di YouTube ya, di mana-mana, tapi di media mainstream itu nggak ada sama sekali yang memberitakan tentang kasus ini. Dan selama ini sampai sekarang Ustadz Yusuf Mansur juga bungkam ya, dalam arti tidak merespon sama sekali ya, padahal sudah nyatanya banyak ada korban Jabal Nur Batubara, kemudian Muyafidi, tabung tanah aset, kemudian patungan usaha Hotel City, dan sampai sekarang tidak ada komentar. Saya duga kalau beliau saat ini berkomentar akan memancing berita ini semakin besar gitu. Dan saya duga juga ada serangan-serangan balik oleh beliau, tapi secara senyap mungkin ya, kita nggak tahu. Semoga Pak Darso, Pak Heri Muhammad Yusuf selaku seseorang yang mengaku sahabat beliau, semoga ini sebenarnya bukan atas dasar balas dendam atau dendam pribadi di masa lalu lah ya. Semoga bertujuan ya semata-mata untuk menegakkan kebenaran, membela para korban ya. Itu aja. Sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.